Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini dikasih Tuhan kesempatan lagi untuk memulai hari bersama dengan Tuhan. Bolehkah saudara yang tidak keberatan kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita baik. Terima kasih. Sungguh saya mau lihat tangan-tangan saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur kembali menyapa saudara melayani Anda di pagi hari ini. Dalam kehidupan seringkali manusia coba mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita kembali kepada mezbah, kita mengutamakan Tuhan seperti yang kita lakukan. Artinya kita sedang mengizinkan Tuhan untuk mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatannya Tuhan. Wow. Doa saya, kesetiaan dan konsistensi kita terus kita bangun sampai kepada kekekalan. Saya mau katakan begini saudara, manusia berusaha mengatur keadaan, mencari solusi dengan cara sendiri, bahkan kadang mencoba mengabaikan suara Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar dengan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan satu hal penting di mana ketika manusia menolak kehendak Tuhan, keadaan seringkali justru membuat makin rumit. Bukan karena Tuhan ingin menghukum kita, tapi karena manusialah yang memilih berjalan di luar rencana Tuhan. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa hati yang terbuka, katakan bersama saya, hati yang terbuka kepada Tuhan akan bawa kehidupan yang berbeda. Sekali lagi kita siapkan hati kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, ada satu Amsal yang saya mau bacakan bagi Anda. Tentunya di pasalnya yang ke-19, hari ini adalah tanggal yang ke-19, saudara. Dan saya akan baca ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, kemudian kita akan lompat di ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan. Amsal pasal 19. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ayat yang 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amin firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam pujian penyembahan hari ini. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, biarlah hidup kami ini sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Yang jadi masalah kadang kami melakukan sesuatu tidak atas izin dan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk terus peka, biar hidup kami ke depan makin hari kami makin bijaksana. Tidak hanya firman yang telah kita baca, ya, tidak hanya pemberitaan firman Tuhan yang terus kita dengar, terus kita diisi, namun ujungnya kita memuliakan Tuhan dengan melakukan firman. Ketika kita dikuasai oleh firman, kita akan hidup dengan perbuatan baik, perbuatan yang benar, dan memuliakan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi, pimpin semua jemaat-Mu. Pimpin hamba-Mu yang akan memimpin jemaat ini. Biarlah segala sesuatu kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama dengan saya. Kita katakan, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ku datang padamu, bawa pujianku. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang dibuatmu, kagum padamu. Tak henti setiap nafasku menyembahmu selalu. Puji sembah tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, basuh hati dan pikiran kami, sehingga kami menggunakan pikiran surga. Ampuni jika kami masih bersalah di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi teladan. Kami bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, karena kami menerima firman, bukan menolak firman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya di pagi hari ini, yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar saudara? Saya ucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung ya. Dan saya sangat-sangat bersyukur bisa melayani saudara di pagi hari ini. Dan biarkanlah semua kita ditolong Tuhan. Saudara yang tidak keberatan, bersama-sama dengan saya kita tulis di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat.
Dia dahsyat bagi kehidupan Anda dan saya. Kedahsyatan Tuhan mengatasi langit. Keagungan Tuhan mengatasi bumi. Hari ini kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam kitab Keluaran, saudara. Kita masuk, nggak terasa kita udah masuk di pasal yang ke-8, saudara. Pasal ini Tuhan mulai nyatakan beberapa tulah kepada Mesir. Ya, tulah yang pertama adalah katak, di mana semua negeri penuh dengan katak. Kemudian datang nyamuk, saudara. Saudara bisa bayangkan itu yang namanya nyamuk. Ukuran di Indonesia itu kecil, saudara. Timur Tengah nyamuknya sebesar belalang, saudara. Dan memang saat itu nyamuknya dahsyat, saudara. Entah mengapa, entah mungkin nyamuk zaman purba ya, saudara ya. Ya, makanannya mungkin bukan makanan-makanan biasa ya. Dan setelah itu kemudian datang lalat pikat. Tulah-tulah ini sengaja Tuhan berikan supaya hati Firaun rendah di hadapan Tuhan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, hati Firaun tetap keras. Ini tunjukkan bahwa masalah terbesar manusia bukan kurang bukti tentang Tuhan, tetapi hati yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita ketika kita mengeraskan hati, sekalipun bukti demi bukti Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita sama seperti Firaun. Makanya saya mau kasih tema firman hari ini, hati yang keras membuat masalah semakin besar. Hati yang keras membuat masalah semakin besar. Ternyata masalah semakin besar hanya karena hati kita yang belum dibaharui. Saudaraku, sepakat dengan saya, ketika Firaun melihat bahwa telah terasa yang namanya lega, ia tetap berkeras hati. Saudara bisa lihat ayat yang ke-15 di Alkitab saudara. Pasal ini ketika kita melihat pola yang sangat menarik yang Tuhan mau ajarkan bagi kita, setiap kali tulah datang, Firaun mulai merasa tertekan. Ia bahkan memanggil Musa dan meminta agar Musa berdoa kepada Tuhan. Ya, setelah keadaan menjadi lebih baik, baru Firaun kembali keraskan hati. Nah, ini pola yang sering terjadi dalam kehidupan manusia ketika kita masalah bertubi-tubi, ya. Ketika kita mengalami masalah, baru manusia mulai mencari Tuhan. Ketika tidak mengalami masalah, goodbye gereja, goodbye komunitas, ya. Bahkan lingkungan Anda bisa saja Anda melupakan itu, saudara. Tapi ketika masalah datang, rasanya kita perlu mencari Tuhan. Ketika keadaan sulit, manusia mulai berdoa. Makanya kadang saya guyon bersama teman-teman pelayan. Ada pantas, ada harus Tuhan kasih kita masalah bertubi-tubi supaya kita makin dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita sadar bahwa hidup kita ini adalah dalam tangan Tuhan, mau keadaan baik maupun tidak baik, kita tetap cari Tuhan. Buktinya Anda sampai detik ini masih cari Tuhan. Ketika keadaan mulai membaik, banyak orang kembali hidup seperti sebelumnya. Hal ini tunjukkan bahwa perubahan yang sejati tidak terjadi karena kita mengalami tekanan. Tapi justru perubahan sejati terjadi ketika hati manusia benar-benar mau tunduk kepada Tuhan. Tuhan tidak cuma ingin mengubah keadaan hidup kita, Dia juga pengen mengubah hati kita. Maka hanya ada 3 prinsip yang saya membagikan setiap hari di Blessing Center Church, di program khususnya Bicara Cerita Cinta. Yang pertama, Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk berubah. Ya. Setiap tulah sebenarnya adalah kesempatan. Tuhan beri kesempatan kepada Firaun untuk merendahkan diri. Ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan juga tidak langsung menghukum Firaun saat itu. Ia berikan waktu bagi manusia untuk bertobat. Dalam kehidupan kita juga demikian, seringkali Tuhan berbicara melalui keadaan agar kita kembali. Katakan bersama dengan saya, kembali. Kita kembali kepada jalannya, kepada tuntunannya, kepada rancangannya. Maka poin yang kedua, hati yang keras menghalangi pemulihan. Kalau yang pertama, Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk berubah. Tapi yang kedua, hati yang keras menghalangi pemulihan. Saudaraku, Firaun masih berkeras hati. Sekalipun ia melihat kuasa Tuhan, Firaun tetap tidak mau berubah. Hati yang keras buat seseorang tidak bisa terima kebenaran.
Karena itu firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menjaga hati kita supaya tetap lembut di hadapan Tuhan. Orang-orang yang hatinya lembut lebih mudah terima pimpinan Tuhan. Tuhan bedakan umatnya. Keluaran 8 ayat 22, tanah Goshen, tempat umatku tinggal, tidak akan kena tulah. Ini bagi saya hal yang luar biasa. Tulah terjadi di Mesir tapi tidak terjadi di Goshen. Ini tunjukkan bahwa Tuhan mampu melindungi umatnya di tengah-tengah situasi yang sulit. Tapi berapa banyak dari kita mengalami banyak masalah, ya Tuhan sudah jaga umatnya, namun kita justru tidak dekat sama Tuhan. Melalui kesempatan ini, kalau firman Tuhan datang tidak secara kebetulan untuk Anda hari ini, ini adalah bukti kasih dan penyertaan Tuhan. Bahwa umat Tuhan, Tuhan pun rindu untuk semua kita makin hari makin dekat di hadapan Tuhan. Saudara yang muda, jangan hanya cari Tuhan saat kita ada masalah. Belajar kita untuk hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Makanya katakan dengan iman, aku mau hidup dekat dengan Tuhan. Saudara bisa tulis di live chat, aku mau hidup dekat dengan Tuhan. Ketika saudara mengalami ujian, mengalami proses dan membawa Anda naik, jaga hati Anda untuk tetap lembut kepada Tuhan. Jangan menunda ketika yang namanya ketaatan dan penolakan. Anda harus tetap tulus. Anda harus tetap memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Maka hati Anda akan terbuka bagi Tuhan. Amin firman Tuhan. BCC Daily selalu memberikan jemaat Tuhan 2 menit terakhir untuk menaikkan doa saudara. Hari ini kami rindu punya hati yang lembut di hadapan-Mu. Engkau ampuni kami Tuhan jika kesombongan kami tidak mencari Engkau. Ketika kami cuma hadapi masalah, baru kami cari Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami hidup dengan-Mu setiap detik. Lembutkan hati kami, agar kami selalu peka terhadap suara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum saya tutup dalam doa, 1 menit lagi, naikkan doa dan pergumulan Anda di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau selalu beri kami kesempatan untuk kami berbalik kepadamu. Hari ini kami serahkan hati kami kepadamu. Lembutkan hati kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk hidup taat kepadamu. Tidak hanya hari ini saja, tidak hanya besok saja, tapi sampai selama-lamanya kami akan tunduk dan taat kepada firman-Mu. Biar hidup kami selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus, tetap Yesus yang percaya sudah menerima berkat Tuhan pada hari ini. Di pagi yang indah ini sama-sama kita katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok pagi Bapak Ibu. Saya rindu semua kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Tuhan memberkati. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh. My name is Victory. Can you clap your hands all over the building? Oh, God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is Victory. He said that I've overcome. I know I've already won. He wrote in my destiny that my name is Victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Come on, everybody say it. My name is Victory. Y'all got it all over the building. Now clap your hands and say it with us. Everybody say, oh. My name. Can y'all clap your hands? Come on, help me say. God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is Victory. He said that I've overcome. I know I've already won. He wrote in my destiny that my name is Victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah, yeah. Say it, say it. My name. I think y'all got it. Everybody just raise that praise and say, oh. My name.